kasar kau. Biadab. Pak, awas kasar kau. Amankan aja tugas Bapak. Amankan aja tugas Bapak. Kau menkasar kau. Biadab. Kau menkasar kau. Kenapa kau pukul pengacara? Biadab kau. Jangan. Ini Setan kau. hormati yang tua. Jangan didoang-doang kamu. Kucing. Celaka kalian. Hum isroti. Huliko min tinati. Pawailun lil mukaddimina bifadlihim. Hum isroti. Mereka adalah keturunanku. Huliko min tinati. Mereka diciptakan daripada darah dagingku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa'udabana bil ibadah. Ya hayyul ya qayyum ya hayyan ya manan ya dayan ya sultan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Wa qala aidan man qada bil jahli fahuwa finnar wa man qada bil jawri fahuwa finnar wa man qada bil adli fahariyun ayyanzu kafafa. Sadaqallah wa huwa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti pepatah mengatakan, apapun yang ada di alam dunia hanyalah sekedar titipan dan panggung sandiwara. Jabatan hanyalah sekedar titipan. Kekuasaan hanyalah sekedar titipan. Akan tetapi dunia hanyalah sementara. Keadilan yang nyata adalah persidangan kelak nanti di yaumul akhir. Man qada bil jahli fahuwa finnar. Barang siapa yang mengadili dengan kebodohan, fahuwa finnar, maka dia sama masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man qada bil jawri fahuwa finnar. Siapa yang mengadili dengan kezaliman, ini yang begitu sulit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Teriris hati ini melihat imam besar diperlakukan tidak senonoh. Kemana kalian mencari syafaat? Kemana kalian mencari syafaat? Sedangkan memuliakan ulama saja, waman akramani, itu sama memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, waman akramani faqad akramallah. Kedudukannya Allah Subhanahu wa taala sama saja kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man akramallah fama'wahul jannah. Dan siapa hamba seseorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai ulama, terlebih mencintai juriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, sedikit saya jelaskan. Beliau taat aturan. Beliau mengikuti prosedur.
Akan tetapi beliau tidak meminta uang miliar. Beliau tidak meminta jabatan pangkat tahta. Beliau hanya meminta keadilan. Beliau hanya meminta sesuatu yang benar-benar sesuai dengan prosedur. Akan tetapi perlakuan yang tidak memiliki adab, perlakuan yang senonoh yang diterima Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab beserta tim pengacara hukumnya. Di manakah letak keadilan? Ingat, man qada'a bil jahli fahuwa finnar wa man qada'a bil jawri fahuwa finnar. Siapa yang mengadili dengan kebodohan, artinya seseorang dikatakan bodoh, berarti dia sendiri tidak bisa mengalahkan nafsunya. Sehingga akal tersebut dikalahkan oleh nafsu. Makanya seluruh umat Nabi Muhammad ini mungkin pertanda yang pernah saya sampaikan di channel sebelum-sebelum, yang la taqumus sa'ah, tidak akan pernah terjadi kiamat hatta bil mauti ulama. Sehingga Allah cabut para alim ulama yang wara, ulama-ulama yang berilmu, ulama-ulama yang beramal, ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang ridha, ulama-ulama yang siap berjuang tanpa cari hidup di dalam Islam. Sedangkan ulama-ulama ulama-ulama baru, ulama-ulama cari yang hidup dalam Islam, ulama-ulama yang cari panggung. Ibadah Allah, dunia hanyalah sementara, panggung sandiwara, akan tetapi keagungan kemuliaan terletak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teriris hati ini, teriris melihat suriah Rasulullah, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menginginkan apapun. Beliau hanya ingin keadilan. Beliau berakhlak beradab. Beliau berani karena benar. Karena di dalam jiwa darah Habibana terdapat darah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka kalian. Mau cari kemana engkau syafaat? Apakah dengan jabatan kalian bisa membawa kalian ke dalam surga? Apakah kalian dengan semena-mena? Orang banyak mengetahui keilmuannya lebih pintar daripada al-fakir. Banyak dalam Al-Quran mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya seluruh anak Adam akan Allah jadikan khalifah, akan Allah jadikan pemimpin di muka bumi, tapi kelak nanti dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau seandainya orang yang berilmu bisa bodoh, orang kaya bisa miskin, pejabat lengser jadi rakyat, juriah bodoh tetap habaib, keagungan kemuliaannya tetap sanadnya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka kalian, hum israti khuliqu min tinati fawailul lil mukaddibina bi fadlihim. Hum israti, mereka adalah keturunanku, khuliqu min tinati, mereka diciptakan daripada darah dagingku. Fawailul lil mukaddibina bi fadlihim, maka celakalah bagi orang yang mendustai mereka. Man ahabahum ahaballah, barang siapa yang mencintai keturunanku, kata siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka Allah cintai, Rasulullah cintai. Demi Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau seandainya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mencintai kita. Subhanallah. Fawailul lil mukaddibin bi fadlihi.
Sungguh celaka. Lalu ada yang bertanya, qala in shala wa soma. Qala in shala wa soma. Kila in shala wa soma. Qala in shala wa soma. Walaupun dia ibadah, walaupun dia sholat, walaupun dia haji, walaupun dia tahu aspek-aspek Islam, Al-Quran, hadis tidak diamalkan, akan tetapi selama hayatnya membenci juriyah Rasulullah sampai meninggal dunia, maka dia akan dibangkitkan bersama orang-orang Yahudi wa Nasrani, na'udzubillahi min dzalik. Bukan sampai saja di situ, akan tetapi haram untuk masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak Allah izinkan. Na'udzubillahi min dzalik. Di mana kita akan mencari syafaat kalau bukan daripada tangan-tangan ulama? Di mana kita mencari syafaat kalau bukan melalui cinta kita kepada para habaib? Apakah amalan sholat kita bisa menjamin? Tidak, saudara. Apakah amalan sedekah kita bisa menjamin? Tidak akan mungkin. Apakah kemuliaan kita dengan harta, tahta, jabatan? Tidak. Di mata Allah seluruh manusia sama. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama kedudukan orang-orang yang beralim. Alim di sini adalah alim ilmu. Alim yang di sini adalah ketika dia mengetahui ilmu, maka dia amalkan. Ketika dia amalkan, maka dia waro, menjaga kehati-hatiannya. Orang kalau seandainya sudah tahu ilmu, orang sudah tahu amal, maka dia akan mengamalkannya. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Benar. Masuk seluruhnya ke dalam neraka. Bahkan mencium bau surga saja tidak boleh. Teriris hati ini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mengatakan bukan bahwasanya saya suci. Saya kotor. Al-Fakir kotor. Apakah amalan-amalan kita bisa menjamin kita masuk ke dalam surga? Tidak. Hanya syafaat yang kita cari. Oh, pejabat. Oh, hakim. Apakah bisa hakim ini masuk ke dalam surga? Apakah di neraka ada AC yang bisa mendinginkan badan kita? Keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan. Karena sebab Indonesia merdeka, sebab dicuci oleh darah-darah ulama, dicuci oleh darah para habaib. Kenapa? Al-awal bil ilmil ulama. Dengan ilmu para alim ulama. Bi adlil umara. Dengan pemimpin yang adil. Sebab kalau seandainya pemimpin tidak adil, seorang kepala pemerintah tidak adil, Allah akan dirikan dia di jembatan. Nah, jembatan ini akan digoyangkan. Sebab kenapa? Sebab di alam dunia dia menjadikan hakim-hakim atau pengadilan-pengadilan yang tidak adil. Allah goyangkan dan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam selama 70 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Akan tetapi sebaliknya, seseorang pemimpin bi'adlil umara, syarat daripada Indonesia maju bukan hanya dilandasi dengan ekonomi, bukan hanya dilandasi dengan iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Itu hanyalah sebatas kelahiriah, sedangkan batiniah adalah agama, batiniah iman, batiniah takwa, batiniah bi'adlil umara adalah pemimpin-pemimpin yang adil. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh suatu hari dari seorang pemimpin yang adil lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun dan suatu hukuman yang dilaksanakan di bumi olehnya. Oleh siapa? Oleh hakim tersebut. Lebih menyuburkan di situ daripada hujan selama 40 pagi. Subhanallah, selama ibadah 60 tahun. Makanya Habibana Rizik, imam besar kami, tidak menginginkan apa-apa, saudara. Hanya menginginkan keadilan. Hanya menginginkan keadilan. Di manakah letak keadilan? Sedangkan Indonesia bisa merdeka sebab 4 faktor. Bil ilmil ulama, bi adlil umara, bi syahwatil goni, dengan faktor ekonomi, wa bid doa, dengan doa para alim ulama. Sebab man jaro aliman, banyak hadis-hadis yang mengatakan syahidallah annahu, dalam Al-Quran syahidallahu annahu la ilaha illa huwa
Ada lagi kemuliaan keagungan ulama, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ada lagi di dalam hadis, man jara aliman fa ka'annama jarani. Siapa orang yang mendatangi ulama, maka sama kedudukannya mendatangi Rasulullah. Banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis menjelaskan keagungan, keutamaan ulama. Akan tetapi aplikasi kita sulit untuk melaksanakannya. Adab dipakai. Ta'adab tu bi adabin Nabi. Ta'adab tu bi ahlakin Nabi. Beradablah seperti akhlak Nabi. Berakhlaklah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW ketika lahir menjadikan rahmat untuk seluruh alam, seluruh dunia. Andai Nabi Muhammad tidak dilahirkan, mungkin tidak ada alam dunia. Akan tetapi, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, disambut rahmatan alamin ini dengan penuh kegembiraan seluruh illa iblis, kecuali iblis. Jadi kalau seandainya ada yang benci terhadap zuriyah Rasulullah SAW, berarti dia iblis. Ada yang benci terhadap ulama, berarti dia iblis. Sebab Abu Jahal ketika lahir Nabi Muhammad SAW, di dalam hatinya dia merasakan kegembiraan, maka ketika datang malam Senin, keluar daripada kenikmatan, daripada jari-jarinya, mengeluarkan makanan, mengeluarkan minuman. Karena kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW lahir, di dalam hatinya ada kegembiraan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin pesan saya, man zalama zalimun, barang siapa yang zalim pasti akan dijolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Persidangan Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji sawi, sebiji jarah, maka Allah akan balas. Persidangan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti yang akan menjadi sesuatu persidangan yang sebenar-benarnya nyata. Dunia hanyalah sementara, apapun hanyalah sekedar titipan. Karena konsep daripada kehidupan, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, teruslah berjuang. Teruslah berjuang. Wahai imam besar kami akan selalu mendoakanmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Aisyah illa Aisyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alifil ma'luf ujiburna hajat ya Allah. Ujiburna hajat ya Allah. Berikanlah kemenangan ya Allah. Hancurkanlah orang-orang yang zalim ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hanya Engkaulah yang berkuasa. Hanya Engkaulah yang berkuasa daripada Maha Kuasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pesan saya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kullukum ra'in, segala sesuatu pemimpin, segala pemimpin, setiap pemimpin, kullukum ra'in, setiap pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban di mata Allah Subhanahu wa taala. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Hidup di dunia hanyalah panggung sandiwara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.